Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita kembali bertemu dalam program Tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, pematokan lahan sengketa ricu, dugaan kecurangan seleksi Akpol, pelaku curas dan uang palsu ditangkap. Ya, di samping ketiga berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya, Ainul Syadin, inilah Tangkis Sore. Selengkapnya. Ya, pemirsa, kasus sengketa lahan PT Sulung Laut dengan warga yang tergabung dalam 10 kelompok tani di Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu adanya orang suruhan pihak perusahaan untuk melawan ratusan warga yang hendak melakukan pematokan di lahan yang disengketakan. Bukan saya Pak yang ngomong. Bang, jelaskan. Kericuhan di lahan sengketa tidak dapat dielakkan saat warga mengetahui sejumlah orang menyusup di kerumunan warga yang hendak melakukan pematokan lahan yang diklaim milik warga dan di luar penggunaan hak guna usaha PT Sulung Laut. Ratusan warga langsung menangkap dua orang penyusup dan nyaris menghakiminya saat pihak Satuan Intelkam Polres Serdang Bedagai tiba di lokasi. Dari tangan kedua orang penyusup tersebut disita sejumlah senjata tajam, samurai, dan tombak. Dari lokasi sengketa lahan, ratusan warga meyakini dua orang penyusup tersebut merupakan orang-orang bayaran pihak PT Sulung Laut yang bersengketa dengan kelompok tani yang mengklaim lahan seluas 953 hektar merupakan hak dari kelompok tani. Rencananya pihak BPN Serdang Bedagai mau melakukan pengukuran ulang, namun tidak jadi datang sehingga warga marah dan akan tetap melakukan pematokan sendiri. Ini barang buktinya, Bang. Saya sangat kecewa pada hari ini. Jangan sempat terulang lagi macam tahun 2009. BPN yang sudah kami tunggu-tunggu di Kampung Bantan juga pernah macam begini. Sampai satu hari nggak datang, hilang. Sekarang BPN-nya itu yang kami tunggu-tunggu itu sudah mati dia. Jadi ini kok sudah janji, sudah ada kesepakatan, surat sudah dikeluarkan BPN Sumatera Utara. Kenapa janjinya kami pukul 10 sama BPN yang tukang ukur itu berjumpanya di depan kantor Bupati. Usai mengamankan dua orang yang diduga membawa senjata tajam, pemotokan lahan sengketa tetap dilanjutkan oleh warga 10 kelompok tani. Bahkan ratusan warga dari kelompok tani ini sudah ada menanam lahan tersebut dengan tanaman palawija seperti jagung dan tanaman lainnya dan tetap akan melawan pihak PT Sulung Laut di lahan sengketa itu. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi memberitakan. Ya, kedapatan membawa senjata tajam berikut amunisi, borgol, serta alat komunikasi berupa radio panggil saat masuk ke dalam markas Komando Polsek Medan Sunggal. Seorang pria ditangkap setelah sebelumnya berusaha lari dari pengejaran polisi. Polisi juga mengamankan beberapa kartu identitas seperti kartu pers dan kartu identitas anggota. Budi Utomo yang mengaku oknum wartawan dengan kartu identitas media online baris ditahan. Pria inilah yang mendatangi Mako Polsek Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor yang menggunakan stiker berbau institusi kepolisian, serta membawa airgun beserta amunisi dan borgol untuk membantu temannya membuat laporan polisi. Sayangnya saat akan diperiksa, pria tersebut melarikan diri. Atas dasar itulah petugas langsung mengejar pelaku. Kapolsek Medan Sunggal Kompol Daniel Marunduri menjelaskan penangkapan tersangka bermula dari prosedur pengamanan ketat yang dilakukan. Petugas yang disiagakan di ruang masuk wajib mengajukan pemeriksaan. Ketika digeledah, tersangka kedapatan memiliki dan membawa airgun, berikut amunisi dan borgol serta kartu identitas anggota. Saat diamankan, tersangka berusaha melarikan diri. Polsek Sunggal mengamankan tersangka dengan inisial BU. Tersangka ini mencoba masuk ke Polsek Sunggal, mendampingi kawannya untuk menanyakan laporan polisi yang ada di Polsek Sunggal. Dan jadi setiap orang yang masuk ke Polsek kita periksa badan maupun periksa dalam tas yang dibawanya. Jadi waktu itu tersangka berupaya
menghindar dan akhirnya lari. Kejar dengan anggota anggota reskrim dan anggota penjagaan, didapat 100 meter dari polsek. Kita menemukan satu jenis air gun berikut amunisinya, berikut HT yang dibawa dan kartu tanda dari pers. Untuk sementara hasil pemeriksaan dia hanya ingin mendampingi kawannya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemeriksaan intensif terhadap tersangka Budi Utomo. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Medan, Amido Rashid memberitakan. Sementara itu, Kepolisian Resort Asahan dan Polda Sumut berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan 2 wanita lansia di Dusun 3, Desa Loburapa, Asahan. Otak pelaku pembunuhan seorang wanita yang merupakan orang kepercayaan korban. Motif pembunuhan karena pemalsuan data pinjaman dana diketahui oleh korban. Tim Satuan Unit Reskrim Polres Asahan dan Jatan Ras Polda Sumut berhasil menangkap 5 tersangka pelaku pembunuhan berencana terhadap 2 wanita lansia di Dusun 3, Desa Loburapa, Asahan, Rabu siang. Polisi terpaksa menembak di bagian kaki ketiga tersangka karena mencoba melawan dan melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Menurut keterangan salah seorang tersangka wanita yang juga diduga sebagai dalang pembunuhan, dirinya bersama keempat tersangka lainnya sengaja menghabisi korban karena korban hendak melaporkan kasus penipuan yang dilakukan tersangka kepada polisi. Bisa dikatakan bahwa si pelaku ini dialah yang menjalankan kegiatan-kegiatan daripada usaha si korban. Usaha si korban ini adalah untuk peminjaman uang atau meminjamkan kepada masyarakat. Jadi oleh si pelaku ini dimanipulasi datanya. Manipulasi ini ketahuan oleh si korban sehingga si korban ini setelah mengetahui dan menyampaikan kepada si pelaku, akhirnya si pelaku mungkin merasa ketakutan bahwa kegiatan dia telah diketahui, kecurangan yang telah diketahui, maka si pelaku merencanakan pembunuhan dengan pertama yang dikasih tahunya adalah pacarnya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana hingga menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Dari Asahan, Ulil Amri memberitakan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Edi Warman menilai penetapan tersangka Haritanu Sudibyo dalam kasus pesan singkat atau SMS kepada Jaksa Yulianto lebih banyak unsur politiknya ketimbang unsur hukumnya. Bahkan ada upaya kriminalisasi terhadap Ketua Umum Partai Perindo tersebut. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Edi Warman, penetapan tersangka Haritano oleh pihak kepolisian dalam kasus pesan singkat atau SMS yang dikirimkannya kepada Jaksa Yulianto pada awal tahun 2016 lebih banyak bermuatan unsur politik ketimbang unsur hukumnya. Profesor Dr. Edi Warman juga menyebutkan, bila dilihat dari kacamata hukum pidana, pihak kepolisian terlalu dini menyimpulkan HT sebagai tersangka. Padahal pemeriksaan belum selesai dilakukan, khususnya terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Dan dalam kasus ini, semua syarat formal tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. Dalam kasus HT menurut Edi Warman, hukum yang dijalankan penegak hukum tidak secara keseluruhan, sehingga kebenaran tidak bisa ditemukan. Yang terlihat hanyalah kepentingan politis guna mengkriminalisasi seseorang. Saya melihat dalam kasus ini lebih banyak unsur politiknya gitu ketimbang unsur hukumnya. Kenapa? Pemeriksaan terhadap Haritanu itu belum selesai. Belum seluruh saksi-saksi yang berkaitan dengan kasusnya itu diperiksa secara keseluruhannya. Kalau itu memang kita mengangkat satu case itu menjadi satu hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia.
Profesor Edi Warman juga menghimbau pihak kepolisian hendaknya bersikap profesional dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Jangan dipengaruhi faktor-faktor lain di luar hukum, karena kasus seperti ini telah berulang kali terjadi di dalam hukum pidana. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Dugaan kecurangan seleksi Akpol, Tangkis akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dalam program Tangkis. Pemirsa, diduga adanya kecurangan dalam seleksi penerimaan calon taruna Akademi Polisi atau Akpol. 5 peserta seleksi Akpol menuntut keadilan. Sejumlah calon taruna yang tidak lolos seleksi ini mendatangi Mapolda Sumut menuntut ketransparanan dan klarifikasi pihak panitia penerimaan calon taruna. Didampingi keluarganya, kelima calon taruna Akademi Polisi ini menuntut ketransparan dan klarifikasi dari pihak panitia penerimaan calon taruna-taruni Akpol di Mapolda Sumatera Utara Rabu siang. Mereka protes dengan pengumuman hasil seleksi penerimaan taruna Akpol yang dianggap cacat hukum. Pasalnya salah seorang peserta yang berada di ranking nomor 26 lolos dan berhak ikut melanjutkan seleksi ke Semarang. Sementara sejumlah peserta lain dengan ranking di atasnya dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan seleksi penerimaan ke jenjang berikutnya. Seperti yang dialami salah seorang peserta, Sandi Pratama Putra, warga Medan. Sandi mengaku dirinya mendapat ranking 14 dari 32 peserta yang lulus seleksi. Dari 32 peserta yang lulus, hanya 14 peserta yang berhasil melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan akan mengikuti seleksi di Semarang, diantaranya 13 taruna dan 1 taruni. Di saat bersamaan, tim penyeleksi Mabes Polri menambahkan 1 kotak khusus bagi peserta yang ikut dalam seleksi penerimaan calon taruna-taruni di Polda Sumatera Utara. Peserta yang beruntung merupakan peserta ranking nomor 26 yang diduga putra dari salah seorang pejabat utama Polda Sumut. Yang mengganjal ketidakberangkatan kami ini mendengar adanya penambahan kuota, yang mana kuota yang ditambah tersebut merupakan kuota dari peserta ranking 26. Sementara kami ini ranking kami lebih tinggi dari beliau yang ranking 26 itu. Nah, si peserta ranking 26 ini merupakan putra dari Kombes Pol Imam Prakuso, Karo Op Sumut. Apakah ada keterkaitan antara profesi ayahnya dengan keberangkatan beliau ini mendapatkan kuota khusus atau apa? Nah, kami di sini ingin mempertanyakan kejelasannya. Dan apabila beliau si ranking 26 ini, Imam Aji Pradesya ranking 26 ini tadi pantas untuk berangkat, seharusnya kami dari ranking 14 sampai ranking 25 yang kemarin tidak terpilih, seharusnya juga ikut berangkat karena dari rankingan saja sudah terlihat bahwa kami lebih pantas dari dia, nilai-nilai kami lebih tinggi dari dia, ranking kami lebih tinggi dari dia. Seharusnya kami juga turut berangkat kalau memang dia patut berangkat. Sejumlah keluarga yang merasa dirugikan meminta pihak panitia penerimaan Akpol di Polda Sumut memberikan klarifikasi terkait kuota tambahan. Imam Aji Pradesya. Ranking 26, sementara ranking 14 dan 25 tidak terpilih. Harapannya seperti apa? Kalau harapannya saya, tapi kan sekarang ini katanya Polri udah mengadakan transparanan untuk Akpol. Tapi transparannya dalam arti kami semalam ke Polda minta penjelasan lebih detailnya, di situ kami nggak dapat. Kenapa dari Mabes Polri bisa mengeluarkan surat untuk ranking 26 dan udah dapat ada atas namanya Imam siapa itu, anak saya yang hafal itu. Rencananya keluarga dan calon Akpol yang merasa dirugikan dalam seleksi penerimaan calon Akpol tersebut akan kembali ke Polda Sumut. Dan rencana menjumpai Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpau untuk meminta kejelasan terkait adanya dugaan KKN tersebut. Dari Medan, Aminur Rasid memberitakan. Kelas 2 Belawan terpaksa mengamankan seorang warga negara Pakistan saat hendak membuat paspor Indonesia di kantor imigrasi Belawan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan dokumen dan identitas palsu yang didapat dari sindikat pemalsuan yang kini menjadi daftar pencarian orang alias DPO. Tersangka Muhammad Awais, warga negara Pakistan yang selama ini tinggal di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan ini tidak dapat berbuat banyak saat petugas membawanya ke kantor imigrasi kelas 2 Belawan.
Selain masuk ke Indonesia dengan cara ilegal melalui jalur laut, tersangka pemilik identitas palsu ini juga mencoba untuk tinggal dan menetap di Indonesia dengan mengajukan pembuatan paspor Indonesia yang dibantu salah satu agen yang merupakan warga Indonesia. Petugas awalnya mencurigai gerak-gerik pelaku karena setiap berbicara selalu diwakili istrinya yang merupakan warga negara Indonesia. Dan setelah diteliti, seluruh dokumen yang dimiliki pelaku untuk mengurus paspor ternyata diduga palsu. Selain tak bisa berbahasa Indonesia, pelaku juga tidak bisa menghafal Pancasila dan nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah kita menemukan bukti permulaan yang cukup, segera kita lakukan pendetensian dan kemudian kita lakukan tahap penyelidikan, kita akan konfirmasi ke instansi-instansi terkait dan proses selanjutnya adalah kita lanjut ke proses justia, yaitu proses penyidikan. Untuk menanggung perbuatannya, kini pelaku menjalani penahanan di kantor imigrasi kelas 2 Belawan. Petugas juga turut menyita barang bukti berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Dari Medan, Rusli HR memberitakan. Pemirsa, Tangkis akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kedapatan mengedarkan uang palsu dan melakukan pencurian dengan kekerasan, seorang pria warga Kota Binjai diamankan unit reskrim Polres Binjai. 18 uang palsu dengan nominal 50 ribuan dan 1 alat fotokopi diamankan polisi dari tangan tersangka. Syekh Nasution alias Marcel warga Jalan Mentimun, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, ditangkap polisi unit reskrim Polres Binjai setelah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita. Korban pencurian dan kekerasan Deviliana warga Kota Binjai mengalami kekerasan fisik dari tersangka Marcel sehingga korban mengalami luka di bagian dada. Tidak terima mendapat perlakuan tak menyenangkan dari tersangka, korban melaporkan kejadian kepada polisi. Berbekal laporan tersangka, polisi akhirnya menangkap tersangka dari tempat kediamannya. Saat ditangkap polisi ditemukan 18 uang palsu pecahan 50 ribuan dari tangan tersangka. Tersangka Marcel mengaku belum lama mengedarkan uang palsu. Uang palsu yang dibuat tersangka dipergunakan tersangka untuk berfoya-foya. Orang kita nggak ada jual, orang baru 1 hari. Orang tuh ini kan buatnya kemarin pas fotokopi STNK, kan warna dia. Coba masukkan uang, jadi seperti ini. Berapa banyak abang fotokopi nih? Kemarin 16 ya. 16 lembar? 18 lembar. 18 lembar. Gunanya untuk apa nih bang? Apa tujuannya itu? Untuk kasih istri saya, karena sepeda motor saya kan di istri saya. Saya minta sama dia untuk tebusin, nggak mau dia nebusin. Terus mas dia saya ambil. Terus setelah saya jual mas saya, dia minta uang. Nah, itu untuk berobat katanya. Mau saya kasih ini kemarin. Pasti kita ramaikan lah. Aja Pak. Kami tahan orangnya, dua-duanya. Apa penanganannya? Kemarin bisa terangkan gimana terungkapnya kasus uang palsu ini? Awalnya gimana? Awalnya kita terima laporan dari seorang wanita korban perampokan, di mana pelaku merampok wanita tersebut dengan modus mengikat korban dan mengambil perhiasan. Kemudian kita lakukan penyelidikan, diketahui tersangka berada di suatu tempat. Senin malam kita lakukan penangkapan. Saat penggeledahan terdapat uang palsu. Berapa lembar itu jenis 50 rupiah. Kemudian kita lakukan penggeledahan ke rumah, dapatlah alat cetaknya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ismawansa mengatakan penangkapan tersangka awalnya terkait laporan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pencurian dengan Kekerasan atau Curas dan Kepemilikan Uang Palsu dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung memberitakan.
Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 25 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2A Pekanbaru dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1A Tanjung Gusta Medan. Narapidana yang dipindahkan ini merupakan terpidana mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Pemindahan narapidana kali ini dikhususkan terhadap warga binaan yang divonis hukuman mati dan seumur hidup. Dengan pengawalan ketat, seluruh barang bawaan milik narapidana yang hendak menempati lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan langsung menjalani pemeriksaan ekstra ketat oleh petugas keamanan lapas. Sebelum memasuki lapas Tanjung Gusta, para warga binaan pindahan ini terlebih dahulu diberi pengarahan moralitas agar bisa bersosialisasi dengan para warga binaan lainnya. Karena mungkin kelas 1 Tanjung Gusta ini mungkin sudah dihuni dengan warga yang banyakkan seumur hidup dan hukuman mati. Mungkin Pekanbaru mengirim mungkin lebih cocok untuk di sini tempatnya. Sementara itu, dari total 25 narapidana yang dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1A Tanjung Gusta ini, 18 diantaranya merupakan terpidana seumur hidup serta 7 lainnya merupakan terpidana mati. Dari Medan, Rudi Harmansyah memberitakan. Dan berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tangki sore ini. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sumo Today bersama Dira Nasution. Silakan Dira, ada berita apa untuk sore hari ini? Ya, baik, terima kasih Ainul dan pemirsa. Tim redaksi yang bertugas sudah menyiapkan beberapa berita. Di antaranya, pematokan lahan sengketa ricuh. Pemohon paspor di Belawan meningkat. Jalan maut di Palas rawan kecelakaan. Iya pemirsa, selain berita tersebut masih banyak lagi berita akan kami sampaikan untuk Anda di Sumo Today selengkapnya. Kembali ke rekan saya, Ainul. Baik, terima kasih Dira dan pemirsa. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Ainul Syadin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Ayo.